Wis pirang-pirang dino bocah wedok kae sing gawe cilaka keluargane kancamu wis tak pateni. Eling karo pilihanmu. Tak tunggu keputusanmu sampai sesok malam Jumat. Mati opo kekancan karo aku, ucap Sembojo lantang. Bima masih tidak bergerak. Matanya terpaku dengan tangan Sembojo yang mulai mengelus-ngelus kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Labuh Mayit. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Setelah ini, aku akan menghilangkan hawa keberadaanku. Mata tombak itu akan tetap berada dalam dirimu. Sedangkan Maya, bersiaplah. Kemampuan yang sudah diberikan Simba padamu akan segera kamu gunakan. Ingat, saat kalian menyembuhkan mangsa dari Sembojo, otomatis kalian sedang mengibarkan genderang perang. Tidak usah khawatir, aku tetap akan membantumu. Ingat Bima, semua tergantung niatanmu, ucap Cempoko Kuning. Bima mengangguk. Dia sudah tahu resiko dari pilihannya. Kini mata Bima terpejam. Ada satu hal yang selalu ingin ia tanyakan saat Cempoko Kuning hadir di hadapannya. Tanyakan Bim, apa yang membuatmu begitu gelisah? Ujar Cempoko Kuning. Bima membuka mata, kaget karena wanita itu tahu dengan perasaannya. Pak Arif Nyai, bisakah kamu membawanya keluar dari tempat itu? Tanya Bima penasaran. Pilihan itu tetap pilihan. Siap kewai opo sik wis ketok ning ngarep moto, ujar Cempaka Kuning yang langsung saja menghilang, dibarengi dengan bau bunga cempaka yang kuat. Sedangkan Kromo Sengkono hanya diam dan mengangguk, lalu juga ikut menghilang. Bim, ujar Maya saat melihat Bima termenung. Aku tahu Mbak, fokus saja dengan kesembuhan Panji. Aku penasaran apa yang diberikan Simba padamu, tanya Bima. Cara untuk menyembuhkan Panji Bim, tapi aku butuh bantuanmu. Bima tersenyum. Dia sebenarnya sudah menduga kalau Simba akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya Mbak? Tanya Bima. Aku tahu cara menyembuhkannya, dan saat aku melakukan itu, tugasmu adalah menghalau sosok hitam yang ada di dalam tubuh Panji. Dia yang menjadi media dari penyakit Panji. Dan jika semua ini gagal, akan ada konsekuensinya. Jelas Maya. Hah? Konsekuensi Mbak? Ucap Bima bingung. Iya, konsekuensinya penyakit yang ada di tubuh Panji akan berpindah ke tubuhku. Selain itu, Sembojo akan dengan mudah menghabisi kita, kata Maya dengan pandangan serius. Baiklah, saat di rumah Panji nanti kita bisa meminta bantuan Kromo Sengkono, ujar Bima saat sudah paham dengan konsekuensi yang akan menimpa Maya. Tidak bisa Bim, ada pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. Kromo Sengkono tidak akan bisa masuk. Kau sendiri yang harus menghadapi makhluk-makhluk itu, tugas Maya. Bima terhenyak, memejamkan matanya, mempertimbangkan semuanya sekali lagi. Resiko yang dihadapinya sungguh sangat besar. Lalu bagaimana dengan orang tua Panji Mbak? Tanya Bima. Dia tidak yakin kalau Pak Abar akan dengan mudah percaya dengan ucapan dua anak yang masih ingusan itu. Itu urusan mudah, kita sirap mereka, kata Maya menyeringai. Bima menganggukkan kepalanya, tidak menyangka kalau Maya sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Baiklah Mbak, aku serahkan itu semua padamu,
ujar Bima. Kalau begitu bersiaplah, kita lakukan malam ini. Hari ini itu Sabtu Pahing, sesuatu dengan ritual yang sudah dikehendaki oleh Sembojo, kata Maya, sedang Bima hanya mengangguk mengiyakan. Bagaimana caramu mengetahui ini semua, Mbak? Tanya Bima dengan suara sedikit keras saat mereka sedang berkendara menuju ke arah rumah Panji. Apa, Bim? Oh, tadi udah makan aku, ucap Maya setengah berteriak. Bima bingung dengan jawaban Maya. Justru dia malah terkikik sendiri. Kemudian Bima sedikit melambatkan kendaraannya. Mbak, aku tanya, bagaimana caramu mengetahui ini semua? Bukan sudah makan apa belum? Kata Bima menahan tawa. Oh, maaf Bim, gak denger. Lagian kamu bawa motornya kayak setan. Malam setelah kamu memintaku untuk tidur itu, aku mencari petunjuk Bim, dan itu yang kudapatkan, jelas Maya. Mendengar jawaban Maya, kembali Bima melajukan motornya dengan cepat. Tidak mau membuang-buang waktu lagi. Bim, tunggu Bim, berhenti dulu, kata Maya sambil menepuk-nepuk pundak Bima. Kenapa Mbak? Tanya Bima penasaran. Ini mereka berdua sudah dekat dengan rumah Panji, hanya tinggal berjarak 5 rumah. Sekarang coba cek, apa benar ada pagar gaib di rumah Panji? Pinta Maya. Tanpa turun dari motor, Bima memejamkan matanya. Ia memfokuskan dirinya. Benar Mbak, sekarang terlihat jelas ada sesuatu yang menyelubungi rumah itu, dan energinya benar-benar memuakkan. Jelas Bima. Maya menghela napas. Baiklah, nanti aku akan mencoba menyerap orang tua Panji saat mereka bersalaman denganku. Semoga saat ini mereka sedang berada di rumah, kata Maya. Kembali Bima menstarter motornya dan segera menuju depan rumah milik Panji. Sampainya di sana, dia melihat mobil milik keluarga Panji terparkir di pekarangan. Mulut Bima pun tersenyum. Ada kemungkinan kalau Pak Akbar dan Bu Eni juga ada di rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Bima sambil mengetuk pintu rumah Panji. Beberapa saat kemudian mereka menunggu hingga terdengar suara pintu yang terbuka. Bim, ayo masuk, ujar Eni saat mengetahui Bima tengah berdiri di depannya. Panji di mana, Bu? Tanya Bima pada Bu Eni. Di kamar Bim, tidur sepertinya, jawab Eni sambil mengulurkan tangan. Hingga saat dia bersalaman dengan Maya, seketika Bima melihat ada sesuatu yang menjalar melewati tangan Bu Eni. Bima tersenyum. Sepupunya benar-benar hebat, tinggal menunggu Pak Akbar untuk melanjutkan aksinya. Pak Akbar mana, Bu? Ucap Maya tersenyum. Sebentar ya, saya panggilkan. Masih di ruang kerja kayaknya, jawab Bu Eni yang langsung masuk ke dalam rumah. Benar saja, sesaat setelahnya Pak Akbar muncul. Kembali saat Maya bersalaman dengan laki-laki itu. Bima melihat ada sesuatu yang menjalar dari tangan Maya masuk ke dalam tubuh Pak Akbar. Berhasil? Tanya Bima penasaran. Sepertinya, tapi sosok hitam itu juga menyadari kedatangan kita, ujar Maya. Bagaimana kalau sihirmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Maya tersenyum nakal. Sepintas Bima melihat dia mengaduk-aduk tasnya. Kita bisa pakai ini, kata Maya sambil menunjukkan sesuatu di dalam plastik. Hah? Obat tidur? Tanya Bima terkekeh. Sejak kapan Maya punya obat tidur? Kapan kamu beli obat itu, Mbak? Ini punya Bapak Bim. Aku ambil di kamarnya tadi siang, kekeh Maya. Bima mengangguk, tidak melanjutkan pembicaranya, karena Pak Akbar yang kembali masuk ke ruang tamu di mana mereka sedang duduk. Beberapa waktu mereka berbincang menanyakan tentang keadaan Panji dan juga Ki Suratno. Hingga menjelang maghrib Panji muncul dari arah kamarnya. Mukanya terlihat sayu, badannya sekarang seperti mengeluarkan bau tidak sedap. Gimana kondisi kamu, Ji? Ujar Maya saat Panji sudah duduk di sebelahnya Pak Akbar. Ya kayak gini, belum ada perubahan. Aku tidak tahu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak, ujar Panji murung. Maya yang melihat itu mencoba untuk menghibur Panji, sedangkan Bima yang memperhatikan Pak Akbar yang mulai menguap beberapa kali. Sepertinya sihirmu berhasil, Mbak, ujar Bima lirih. Namun Maya tidak menanggapi. Dia masih terus saja mencoba untuk menghibur Panji. Seketika ada sesuatu yang melintas di pikiran Bima. Ya, sepertinya sedang ada cinta monyet, batin Bima tersenyum. Bim, bersiaplah. Setelah Pak Akbar dan Bu Eni tertidur,
Kita lakukan rencana kita, ujar Maya lirih. Bisik-bisik apa sih? Tanya Panji yang menyadari kalau Maya sedang berbisik pada Bima. Ci, kamu percaya nggak sama kami? Tanya Maya serius. Maksudnya? Ucap Panji kebingungan. Maya menghela napas. Aku akan mencoba untuk menyembuhkanmu, Ji. Maaf, aku melakukan sesuatu pada kedua orang tuamu agar mereka tidak mengganggu. Jelas Maya sambil melihat ke arah pintu dapur, takut kalau tiba-tiba saja Pak Akbar dan Bu Eni masuk ke ruang tamu dan mendengar ucapan Maya. Panji terdiam. Bisakah kalian? Ucapnya melihat Bima dan Maya bergantian. Aku tidak tahu, tapi kita bisa mencobanya, jawab Bima. Tapi kalau kau tidak mau, kami tidak memaksa, lanjut Bima yang juga mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba saja suasana rumah Panji menjadi mencekam. Lakukan, Bim, coba. Aku sudah tidak nyaman dengan penyakit ini. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kalian? Tanya Panji khawatir mengingat kejadian yang terjadi dengan Ki Suratno. Sudah, jangan pikirkan itu. Tidak akan ada apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau masukkan obat tidur ini ke minuman orang tuamu? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya berjaga daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jauh lebih baik jika mereka tertidur, ujar Maya sambil menyerahkan obat tidur pada Panji. Apa sirupmu tidak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Kelamaan, Bim. Sedari tadi aku sudah merasakan mereka semakin mendekat, terang Maya. Bima hanya mengangguk, dia juga merasakan demikian. Gimana, Ji? Tanya Maya memandang ke arah Panji yang sedang mengamati obat yang diberikan Maya. Panji pun mengangguk. Bisa-bisa akan aku lakukan. Kebiasaan bapak ibu setelah maghrib itu mereka minum teh di taman belakang, ucap Panji yang langsung beranjak meninggalkan Bima dan Maya. Udah siap, Bim? Tanya Maya. Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama, sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Pak Akbar dan Eni. Bukan karena sirup yang diberikan Maya tidak berpengaruh, hanya saja dia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. Ember dan air putihnya untuk apa, Mai? Tanya Panji penasaran. Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada banyak yang keluar. Daripada nanti kita repot membersihkannya, lebih baik kita sediakan tempat. Air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim? Ujar Maya. Pria baba kalau udah mulai, ujar Bima mantap. Meski jantungnya berdetak keras, untuk pertama kalinya mereka berusaha menyembuhkan seseorang dari pengaruh-pengaruh gaib. Kini Maya sudah duduk bersila di belakang Panji, sedangkan Bima duduk tidak jauh dari mereka. Saat Maya mulai memejamkan matanya, beberapa saat kemudian suasana kamar berubah menjadi drastis. Angin dingin berhembus entah dari mana asalnya. Bulu-bulu roma milik Bima seketika berdiri. Sontak Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya. Terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan, hingga ada kepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji. Sekarang, Bim, ucap suara jelas sekali dari dalam batin milik Bima. Tanpa berlama-lama, Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk itu dari dalam tubuh Panji. Seketika semuanya berubah. Napas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir. Tepat di hadapannya ada sosok hitam berbulu 8 tangan mencuat dari tubuhnya. Bocah tengik, arep gaya perkara, geram sosok itu. Wes tuwa, wanine karo bocah, balas Bima mencoba memprovokasi. Meski di hadapannya sekarang adalah demit, namun dia yakin membuat mereka emosi akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok itu, Bima langsung bergerak dengan cepat. Tenaganya sudah sedari tadi dia kumpulkan. Bup. Terdengar suara hantaman. Bima kira sosok itu tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. Iso dolanan kowe bocah,
Ujar sosok itu mengeram. Bima kembali mundur. Di batinnya kini melihat Maya sedang mencoba untuk menyembuhkan Panji. Paling tidak dia harus mengulur-ulur waktu. Belum sempat Bima mengeluarkan energi lagi, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaannya sesak kembali muncul di dalam hatinya. Sekujur tubuh Bima langsung mengedarkan pandangannya. Mundur, bocah kuwi sakti, ucap suara wanita yang Bima kenali. Jantungnya berdegup dengan keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya itu mundur dan menghilang. Kama Sengkono, panggil Bima. Tidak ada sahutan. Sosok penjaganya tidak muncul. Percuma, kowe ora bakal bisa ngundang Dewi Cicikai. Ora bakal bisa. Kini sosok wanita yang semalam datang menemui Bima dan Maya tengah berdiri di hadapannya. Auranya begitu kelam. Sorot matanya tajam memandang ke arah Bima. Wes tak omongi, ojo melu-melu urusanku. Saiki ritual labuh mayatku wes bubrah. Dulur wedomu ora bakal iso ucul saka aku. Tak kai pilihan siji maneh. Aku ngerti kepinginanmu. Tak ewangi ngosa asik alas kae. Apa keluargamu sing tak lumat? Ujar Sembojo datar dengan tatapan menghunus ke arah Bima. Sementara itu, Maya telah memfokuskan energi di telapak tangannya, membuat semacam sarung tangan energi agar dirinya tidak terkena imbas dari penyakit yang ada di dalam tubuh milik Panji. Dirasa sudah cukup, Maya mulai menggerakkan lengannya, menghadapkan telapak tangan miliknya ke arah punggung Panji. Seketika Panji mengerang, udara di sekitarnya mereka berubah menjadi panas. Bahkan Maya juga merasakan mual yang begitu kuat di perutnya. Unggah no penyakite, rasa no ning atimu, ucap suara lirih wanita. Maya tahu suara itu milik Cempaka Kuning. Deloken batinmu, bagian ngendi wae sing kudu mbok resiki, ucap suara Cempaka Kuning. Maya tidak menjawab, tapi dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Cempaka Kuning. Ia terus fokus dengan penyembuhan yang sedang ia kerjakan. Tidak mudah memang saat harus menyebarkan energi bersamaan dengan membuka mata batinnya. Perlahan Maya mulai menggerakkan energinya dari bagian bawah tubuh Panji. Di sana dia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Perlahan dia menggerakkan kembali energinya naik ke atas, hingga saat berada di perut Panji, Maya sedikit tersentak. Dia melihat ada sesuatu yang menggumpal di sana. Tahan Ji, muntahkan saja jika tidak kuat, ujar Maya. Menarik napas dalam-dalam, Maya mencoba menghancurkan gumpalan hitam yang ada di perut Panji itu. Terdengar suara Panji yang sedang memuntahkan isi perutnya, berbarengan dengan bau anyir darah yang memuakkan. Sampai-sampai Maya harus mengernyitkan hidungnya. Dia tahu gumpalan itu sudah keluar. Sekarang dia mulai naik lagi ke arah bagian atas tubuh Panji. Buak. Seketika daun pintu kamar Panji terbuka keras. Maya tersentak kaget. Spontan ia menengok ke arah sumber suara itu. Dilihatnya sosok Sembojo tengah berdiri dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Kecantikan yang dia tunjukkan semalam sudah hilang, digantikan dengan sosok wanita dengan gigi seperti cakil, lidah menjulur dan mata merah menyala menatap ke arah Maya dengan pandangan kesumat. Aku ngerti kowe iso gawe mari bocah kowe. Ning cilakane saiki awakmu sing dadi gantine kanggo ritual labuh mayitku. Gelegar sosok Sembojo yang masih diam berdiri di ambang pintu. Maya gemetar, tangannya berhenti di antara leher dan pundak Panji, sementara Panji terus saja memuntahkan isi perutnya. Tarusno, rasa wedi yen kowe mandek sukmane bocah kowe bakal ucul. Kembali suara Cempaka Kuning bergaung di telinga Maya. Ora gelem mandek, kata Sembojo yang sudah berjalan selangkah mendekat ke arah Maya. Maya tahu resiko yang sudah diambilnya, semua sudah kepalang tanggung. Ia kini memejamkan matanya, menghembuskan napas berkali-kali. Nyalinya sedang diuji saat ini. Bim, bangun Bim, tolong Bim,
batin Maya saat Sembojo mulai melangkah pelan ke arahnya. "Dedekno atimu, Nduk. Eling, apa sing wis diajari kau Simbah?" Ucap suara Cempaka Kuning yang terus bergaung di telinganya. Tanpa pikir panjang, dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Maya menahan tangan kanannya di tengah-tengah pundak Panji, sedangkan tangan kirinya membuat pagar gaib yang diarahkan pada Sembojo yang kini hanya berjarak 1 meter darinya. Dari sudut matanya dia melihat Sembojo sudah mengangkat tangan, hampir meraih puncak kepala Panji. Seketika pergerakan Sembojo terhenti. "Sakti kowe, Nduk. Sapa sing ngajari awakmu gawe pager seapik iki?" ujar Sembojo dengan tersenyum. "Yen kowe wis dadi pilihanmu, tak turuti. Apa sing dadi penjalukmu?" ucap Sembojo yang seketika menghilang dari pandangan. "Diar!" Terdengar suara letusan keras. Panji mendengar itu langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. "Apa itu, Mai?" tanya Panji ketakutan. "Minum airnya, Ji," ujar Maya yang lemas tidak menjawab pertanyaan Panji. "Kamu gak apa-apa, Mai? Bima gimana?" ucap Panji saat melihat ke arah Maya yang sudah pucat pasi dan Bima yang masih duduk bersila tidak jauh darinya. "Kita tunggu saja. Istirahatlah, jangan mengganggunya. Saat ini Sukma Bima sedang berada di dimensi lain," ucap Maya lirih. "Durung rampung Cak Ayu. Leburno pager gaib sing ana ning omah iki." Mendengar suara itu, sontak Maya langsung terkesiap. Dia tahu ada yang tidak beres, tidak mungkin proses penyembuhannya semudah ini. "Ada apa, Mai?" tanya Panji yang panik saat melihat ekspresi Maya. "Tepat di tempatmu ya, Ji. Ini belum selesai," ujar Maya ngos-ngosan. Menggunakan sisa tenaga yang dimiliki Maya, Maya kembali duduk bersila. Dia tahu cara untuk menghilangkan pagar gaib, sama halnya dengan membuat, namun karena pagar gaib yang ada di rumah ini memiliki energi negatif yang besar, tentu akan menguras energinya. Maya mulai memusatkan energi lagi. Terus saja dia meleburkan pagar yang ada di rumah Panji. Dia tahu alasan kenapa Cempaka Kuning memintanya untuk menghancurkan pagar ini. Bermaksud agar dia dan Krama Sengkono bisa masuk dan membantu Maya serta Bima. "Bim, syukurlah," ucap Panji saat melihat Bima bergerak. "Tetap di tempatmu, Ji. Bima belum kembali," ucap Maya panik. Dia tahu itu bukan Bima. Energi yang dipancarkan dari tubuh Bima benar-benar mirip dengan Sembojo. "Tapi Bima sudah bangun, Mai," ucap Panji kebingungan. "Itu bukan Bima. Demit itu tahu kalau dia tidak bisa mendekati kita, makanya dia merasuki tubuh Bima," ujar Maya cepat. "Maksudnya apa, Mai? Sudah, jangan cerewet," tugas Maya jengkel. Tidak mungkin saat ini menjelaskan secara detail pada Panji. Itu hanya akan membuang energinya. Kini dia sedang berburu dengan waktu, takut Sembojo menggunakan tubuh Bima untuk melukai mereka. Bima sudah berdiri menatap Maya dan Panji dengan tatapan yang tajam. "Bim, ada apa?" ucap Panji yang merasa ketakutan melihat ekspresi Bima yang begitu beringas. Bima tidak menjawab, dia terus saja memandang mereka meremehkan. Perlahan Bima berjalan ke arah Maya, hingga saat tepat berada di depannya, kepala Bima meneleng ke kanan dan ke kiri, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah gerakan tangan Bima begitu cepat. Apa yang kamu lakukan, Bim?" teriak Panji, kaget karena Bima tiba-tiba saja menjabak rambut Maya dengan keras. "Minggir," kata Bima masih terus menatap Maya nyalang. Maya yang mendapatkan perlakuan seperti itu hanya bisa meringkih lemah. Tenaganya sudah habis terkuras. "Koncomu ra iso mlebu rene to," ucap Bima dengan tawa gila-gilaan. Panji terkeret. Keberaniannya hilang seketika. Tidak menyangka kalau Bima bisa melakukan hal seperti itu. "Wes, ora duwe tenaga maneh to. Rasa sumeleng karo bocah lanang iki. Engko pasti etangi. Ngerti-ngerti. Dulur wedok wis klomat karo awake dhewe," ucap Sembojo menggunakan tubuh Bima. Panji kaget dengan apa yang diucapkan oleh Bima. Dia tahu sekarang kalau Demit yang merasuki Bima akan membunuh Maya. Tanpa pikir panjang, Panji langsung berusaha untuk menerjang Bima. Namun hanya dengan sekali kibasan tangan, seketika tubuh Panji terlempar ke samping, sampai kepalanya terbentur di ban kayu yang ada di kamarnya. "Sial," ucap Panji lemah. Sambil meraba bagian belakang kepalanya,
Dia merasakan ada sesuatu yang panas dan kental keluar dari bagian kepalanya. "Bim, sadar Bima, sial," kata Panji panik. Beberapa kali dia mengerjapkan mata dan menggeleng, berharap rasa pusing yang muncul di kepalanya itu segera menghilang. Tertati-tati Panji mencoba untuk berdiri, kepalanya terasa begitu berat. Terseok-seok, dia berjalan menyusul Bima dan Maya yang sudah keluar dari kamarnya. Kini dia melihat Bima tengah berdiri di dapur, tangan kanannya memegangi pisau, sedangkan tangan kirinya masih menggenggam erat rambut Maya. "Wayai muleh, Dok," ucap Bima dengan senyum mengerikan. Maya hanya bisa pasrah, dia benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Truk. Terdengar suara benturan yang cukup keras berbarengan dengan teriakan Maya. Tiba-tiba saja Bima terjatuh tersungkur menindihi Maya. "Ada apa dengan bocah gila ini?" ucap Panji menendang tubuh Bima ke arah samping. "Itu bukan Bima, Ji, dia kesurupan," kata Maya yang sudah sedikit menjauh dari Bima. Dia benar-benar syok dengan apa yang barusan terjadi. Untung saja Panji sempat menolong dengan melempar vas bunga keramik ke arah Bima. Kalau tidak, mungkin Bima sudah menusukkan pisau yang ia pegang ke bagian tubuh Maya. "Aku tahu. Bagaimana sekarang?" tanya Panji sekaligus panik. "Ji, Bima Ji," ucap Maya sambil merangkak menuju ke arah Bima. Sedangkan Panji tidak bergerak sama sekali. Saat ia melihat akibat dari perbuatannya, kepala Bima bocor dan mengeluarkan banyak darah. "Astagfirullah, kalian kenapa?" ucap Akbar kaget saat mendapati dapur rumahnya terlihat berantakan. Anaknya yang berlumuran darah serta kondisi Bima yang tengkurap dan darah mulai mengenang di sekitar kepalanya. "Pak, tolongin Bima, Pak," teriak Maya. Sadar dengan apa yang sudah terjadi, Akbar langsung bergegas menolong Bima. Bima mengerjapkan matanya beberapa kali. Kepalanya terasa begitu pusing, hal terakhir yang dia ingat saat bertemu dengan Sembojo. Kemudian tiba-tiba ada rasa sakit seperti hantaman kuat di bagian belakang kepalanya. Seketika semuanya menjadi gelap. "Bim," ujar Sekar saat mendapati Bima mulai bergerak. Mas Banyu," kata Sekar memanggil suaminya itu. "Bim, kamu sudah sadar? Sebentar, Papa panggil dokter ya." Terdengar suara Banyu dan langkah kaki yang menjauh. "Bima kenapa, Bu?" tanya Bima saat mendapati dirinya tengah berbaring di berangka rumah sakit. "Sudah, kamu istirahat dulu saja. Nanti kalau sudah baikan baru bicara," kata Sekar lembut. "Maya sama Panji di mana, Bu?" kata Bima saat teringat dengan mereka. "Mereka barusan pulang. Sudah 2 hari ini kamu pingsan. Nanti mereka kesini lagi. Kamu gak apa-apa, Bim?" Imbu Sekar saat melihat Bima yang mengerang dan mencoba memegangi kepalanya. "Bagaimana kondisi Panji, Mbak?" tanya Bima. Saat ini hanya ada Maya di ruang rawat inap yang Bima tempati. Semenjak dia bangun, Panji belum menengoknya sama sekali. "Sudah baik, Bim. Mungkin nanti akan menjengukmu," ucap Maya. "Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak?" "Mereka bilang ada maling yang masuk rumah. Aku hanya mengiyakan karena seingatku terakhir kita masih berada di kamar Panji," tanya Bima penasaran. "Tidak ada maling sama sekali, Bim. Sebetulnya," ucap Maya ragu. Memang setelah Akbar menolong Bima, Maya menceritakan semua kejadian sesungguhnya dan meminta Akbar untuk tidak mengatakan pada Sekar dan Banyu. Dia khawatir jika kedua orang tua mereka tahu, hanya akan mempersulit keadaan. Terlebih memang mereka sudah dilarang keras untuk berhubungan dengan hal-hal yang gaib. "Mbak, ayolah," pinta Bima saat mendapati Maya yang terlihat melamun. Bima bukan orang yang bodoh. Tidak mungkin ada maling yang beraksi dengan mudah di lingkungan rumah Panji. "Sembojo merasukimu, Bim," ucap Maya singkat. "Hah? Maksudnya, Mbak?" tanya Bima kebingungan. Bagaimana dia bisa dirasuki Sembojo? Padahal dirinya ingat dengan jelas sudah membuat pagar gaib saat sebelum bermeditasi, batin Bima. "Saat aku mencoba menarik sosok hitam itu, Bim, aku sadar sukmamu itu menghilang. Aku terus mencoba untuk menyembuhkan Panji. Memang benar, kita masih terlalu muda
untuk berurusan dengan hal seperti ini. Sudah semestinya aku tidak berniat untuk ikut campur masalah orang terlalu dalam, kata Maya. Teringat kejadian yang menimpa mereka beberapa hari yang lalu. Sekarang dia benar-benar paham bahwa sosok gaib selalu punya rencana licik untuk melakukan apapun agar keinginan mereka tercapai. Aku tahu kekhawatiranmu, Mbak. Tapi bagaimana Sembojo bisa merasukiku sampai tiba-tiba saja kepalaku bocor seperti ini? Tanya Bima mendesak. Itu karena aku, Bim. Selesai mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh Panji, Cempaka Kuning meminta aku untuk menghilangkan pagar gaib yang ada di rumah Panji. Ada kemungkinan pagar gaib yang kau ciptakan juga rusak. Dengan cara itulah Sembojo bisa merasuki tubuhmu, ucap Maya lirih. Lalu, apa yang terjadi setelah dia merasukiku, Mbak? Tanya Bima. Maya menghela napas, lantas dia menceritakan semua kejadian setelah tubuh Bima dirasuki oleh Sembojo. Maafkan aku, Bim. Ini semua salah aku, ucap Maya lirih. Pandangannya jatuh ke bawah. Tidak, Mbak, tidak. Justru aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau sosok hitam itu akan membawa pergi sukmaku. Yang penting sekarang kamu dan Panji baik-baik saja. Setelah aku sembuh, baru kita pikirkan hal yang, ucap Bima. Belum sempat Bima menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar pintu kamar mandi yang terbuka dengan pelan. Suaranya yang khas membuat Bima dan Maya spontan menengok ke arah pintu itu. Entah apa yang terjadi, padahal waktu masih menunjukkan siang hari. Masih banyak aktivitas yang terjadi di rumah sakit. Namun sepertinya sosok demit penghuni rumah sakit tidak peduli akan hal tersebut. Lama Bima dan Maya berdiam mematung melihat ke arah kamar mandi, hingga perlahan muncullah sebuah tangan hitam dengan kuku yang panjang yang menempel di kusen pintu. Pelan tapi pasti mulai terlihat rambut warna hitam dan bau busuk yang sangat menyengat. Wangi, mampu wangi, ucap suara serak wanita. Maya terlonjak, dia langsung berdiri di samping Bima. Sopo kowe? Ucap Bima lantang. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran demit itu. Tidak menjawab, justru sosok itu terus saja memperlihatkan dirinya. Kini dengan jelas dia melihat wajah seorang perempuan tua, berlendir dengan mata yang melotot. Rambutnya jarang-jarang dan kulitnya berwarna kehitaman. Bima mencoba untuk memusatkan tenaganya. Namun, saat dia mulai berkonsentrasi entah kenapa, kepalanya terasa begitu sakit. Astaga, erangnya sambil mengangkat tangan untuk menyentuh kepalanya. Mendengar itu, Maya yang sedari tadi melihat sosok yang menjijikan itu, ia langsung berpaling ke arah Bima. Jangan paksakan dirimu, Bim. Kondisimu itu belum pulih, ucap Maya panik. Kembali mereka menatap ke arah kamar mandi. Sosok itu masih diam mematung di sana. Walau hanya tangan dan kepala yang mereka lihat, tapi sosok itu benar-benar membuat bulu kuduk mereka meremang. Mbak, usir mereka, Mbak, ucap Bima yang masih sambil mengerang dan memegangi kepalanya. Maya bingung. Apa yang sedang terjadi dengan Bima? Tidak biasanya dia seperti ini, seolah ada sesuatu yang tengah membuatnya tersiksa. Tanpa diminta 2 kali, Maya langsung memejamkan matanya. Meski tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Bima, tapi dia tahu cara untuk mengusir mereka. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbanting. Sontak Maya membuka matanya. Kamu sengkono, batin Maya lega. Sembojo sing gawe Bima ora iso ngentokke kekuatane, ucap Kromo Sengkono yang kini tengah berdiri di depan Maya. Maksudnya? Tanya Maya kebingungan. Sekali Sembojo bisa masuk ke dalam tubuh Bima, dia akan memberikan tanda. Sekarang apapun yang Bima lakukan, Sembojo akan tahu. Sama halnya seperti Cempaka Kuning. Jangan sampai lengah, buat pagar di sekeliling Bima, kata Kromo Sengkono. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Maya panik. Kowe wis ngerti yang ritualnya Sembojo iku wis dirusak. Gantine Sembojo bakal ngincer awakmu karo Bima. Siti wae awakmu meleng, ora mung dhewe sing cilaka. Alas lali jiwa bakal diobrak-abrik karo Sembojo nganggo awake Bima, ucap Kromo Sengkono. Maya menoleh ke arah Bima. Dia masih memejamkan matanya dan terus memegangi kepalanya. Lalu apa yang harus dilakukan?
Tanya Maya khawatir. Ora ono. Perkara demit sing ana ning panggonan iki iso tak nangani. Tapi yen perkara nafsu kepenginan sing ana ning jero atine Bima, kuwi wis ora bisa diotak-atik. Yen Bima setuju karo tawaran Sembojo, kabeh bakal rampung. Ucap Kromo Sengkono yang langsung menghilang dari pandangan. Maya terhentak, batinnya terasa keluh. Semua serba membingungkan. Orang Bima yang masih terus memegangi kepalanya. Sontak Maya langsung mendekat. Tanpa pikir panjang dia langsung mengalirkan energi untuk mencoba menyembuhkan Bima. Lambat laun Bima tenang. Mbak, kepala aku mbak. Ucap Bima menggelengkan kepalanya. Sikir Bim. Ucap Maya masih terus mencoba mengalirkan energinya. Mengikuti perintah Maya, Bima pun terus bersikir di hatinya. Entah apa yang sedang terjadi. Kepalanya terasa begitu sakit saat dia mencoba untuk mengalirkan energinya. Bahkan rasanya banyak sekali suara yang muncul di kepalanya. Terakhir kali dia merasakan seperti ini saat mendengar cerita dari tumbal yang digunakan oleh Gendiswari. Setelah beberapa saat Maya terhenyak, ia kembali duduk di kursi sebelah berangkar yang Bima tempati. Apa yang terjadi mbak? Tanya Bima lemas. Maya hanya menggeleng, tidak mau menjawab pertanyaan Bima. Aku tadi merasakan ada Kromo Sengkono. Kenapa dia datang? Tanya Bima yang kebingungan. Maya terkesiap. Dia tidak datang Bim. Mungkin hanya perasaanmu. Tenangkan dirimu dulu. Beristirahatlah. Ucap Maya tersenyum. Tapi mbak, ucap Bima. Tidak mau menjawab, justru Maya bangkit dan mengambil buku dalam tasnya dan mulai membaca. Mendapat penolakan dari sepupunya, Bima hanya bisa menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Bima penasaran. Pikirannya melayang, tidak menentu. Pintu kamar terbuka. Maya yang tengah membaca buku sontak memalingkan wajahnya. Sedangkan Bima yang sedang melamun juga melakukan hal yang sama. Bim, sapa Panji yang baru saja masuk ke kamar Ina Bima bersama kedua orang tuanya. Ji, sini. Ucap Bima tersenyum. Gimana kondisi kamu Bim? Maaf ya Bim baru kesini. Kemarin pergi ke tempat nenek. Ucap Panji yang masih merasa bersalah melihat kondisi Bima. Sudah mendingan Ji. Kenapa mau kamu gitu Ji? Kalau cuma dilempar pakai vas bunga gak bakal bikin aku tewas Ji. Ucap Bima terkekeh. Panji yang mendengar ocehan Bima hanya tersenyum. Setidaknya dia lega sahabatnya itu tidak mengalami hilang ingatan. Pak, Bu, silakan duduk. Ucap Maya yang masih melihat Pak Akbar dan Bu Eni masih berdiri. Udah santai. Syukurlah kamu gak apa-apa Bim. Bapak dan Ibu mau berterima kasih sama kamu karena sudah menolong Panji. Maya sudah menceritakan semuanya. Seharusnya kamu bilang sama kami. Ucap Bu Eni ramah. Ini semua salah Bapak Bim. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk keluarga kami nantinya. Kami sudah tahu siapa yang mengirim guna-guna ke Panji. Ucap Akbar. Siapa Pak? Tanya Bima penasaran. Dulu itu dia rekan kerja Bapak. Dia tidak terima karena Bapak memberhentikannya dari pekerjaan. Terlebih dia juga ada niatan tertentu. Ucap Akbar yang seketika berhenti karena mendapatkan tatapan peringatan dari istrinya. Bima dan Maya mengerutkan dahinya menunggu kelanjutan cerita Akbar. Namun setelah beberapa saat sepertinya tidak ada sesuatu yang akan diucapkan oleh laki-laki itu. Jadi Bapak udah ketemu sama orang itu? Tanya Bima. Setelah semua yang terjadi malam itu, paginya ada wanita yang datang ke rumah. Entah bagaimana kejadiannya, dia mengamuk seperti orang gila. Awalnya Bapak tidak sadar kalau itu Murti teman Bapak, karena kondisi wajah dan tubuhnya terlihat begitu buruk, bahkan jauh lebih buruk dari kondisi Panji. Jelas Akbar. Bima dan Maya menyimak. Keduanya membayangkan seorang wanita berpakaian kebaya yang sedang mengamuk seperti orang gila di depan rumah Panji. Awalnya kami mengira dia itu hanya orang gila yang tidak sengaja masuk ke dalam komplek perumahan. Tapi akhirnya Bapak menyadari kalau itu adalah Murti. Karena takut terjadi apa-apa, segera Bapak minta Ibu untuk menghubungi polisi karena tingkah Murti itu begitu beringas.
Bahkan kaca jendela juga dia pecahkan, lanjut Akbar. Astaga, tapi tidak ada yang terluka kan Pak? Tanya Maya khawatir. Mereka menggeleng. Sayangnya, sebelum polisi datang, Murti itu berhasil kabur karena takut terjadi apa-apa dengan Panji dan Bu Eni. Bapak kemudian membawa mereka ke rumah neneknya Panji, dan baru tadi pagi saya dapat kabar kalau Murti sudah ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya, ucap Akbar. Bima dan Maya seketika melotot. Dia tidak menyangka kalau orang yang melakukan ini semua akan melakukan bunuh diri. Syukurlah kalian tidak apa-apa, ucap Bima lega. Sejenak Bima memandang Maya, mencoba mencari pendapat, tapi saudaranya itu hanya menggeleng. Akhirnya siang itu mereka mendiskusikan tentang bagaimana berbagai macam hal gaib. Bahkan Pak Akbar dan Bu Eni tertarik dengan kisah Bima yang menolong Maya saat terjerat gendis sori dulu di alas Lali Jiwo. Bima tersentak dari tidurnya, pandangannya terasa kabur. Saat melihat jam yang ada di dinding baru menunjukkan pukul 10 malam. Tapi suasana rumah sakit begitu sepi dan mencekam. Mengedarkan pandangannya dia melihat Sekar tengah tertidur di sofa, sedangkan Penyu tidur di lantai menggunakan karpet tipis. Badan Bima terasa panas, beberapa kali ia mengerang dan menggerakkan badannya. Dia merasakan bakal ada sesuatu yang tidak beres. Bima tahu persis dengan sensasi seperti ini, terlebih saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Pasti banyak sekali makhluk astral yang sedang berkeliaran di sekitarnya. Untuk alasan itulah, Bima sangat tidak suka dengan rumah sakit. Srek, srek. Terdengar suara. Seketika Bima menoleh ke arah kanannya, tidak ada apapun. Tapi jelas sekali dia mendengarkan ada yang bergerak di sampingnya. Bima kemudian menoleh ke arah kirinya, namun dia juga tidak melihat apapun. Astagfirullah, ujar Bima jengah. Perlahan dia mencoba untuk mengeluarkan energinya, berusaha untuk mengetahui makhluk apa yang sebenarnya sedang mengganggunya. Tapi seperti tadi siang, saat dirinya mencoba mengeluarkan energi itu, kepalanya terasa sakit sekali, seolah ada benda padat yang ditimbulkan berkali-kali di tulang tengkoraknya. Wangi. Terdengar suara lirih wanita. Bima tersentak, dia langsung membuka matanya. Kini di hadapannya sosok yang tadi siang ia lihat tengah jongkok tepat di ujung ranjang yang ia tiduri. Tidak terasa berat, hanya saja kaki Bima terasa begitu panas. Minggir, ucap Bima lantang. Kepalanya begitu pusing. Bima yakin kalau ini bukanlah mimpi. Batinnya bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sosok itu bergerak perlahan. Aroma busuk mulai tercium kuat di hidung Bima. Penampilan wanita itu benar-benar memuakkan. Rambutnya yang jarang, kulitnya yang keriput, serta giginya yang ompong dan kukunya yang panjang-panjang membuat Bima merasa risih untuk dekat-dekat dengannya. Kromo Sengkono, ucap Bima mencoba memanggil penjaganya. Tidak ada yang terjadi. Bima mulai panik, bahkan dia menyebut semua kenalan demiknya satu persatu, tapi tidak ada satupun sautan dari mereka. Wanita tua itu sudah sampai di atas dada Bima. Tangannya mulai bergerak perlahan, mencoba membelai lembut pipi Bima. Getihmu lagi, ucapnya sambil mengeluarkan suara ciap-ciap, seolah Bima adalah makanan yang lezat. Bima hanya bisa pasrah, tubuhnya tidak bisa ia gerakan. Sesekali dia melirik ke arah orang tuanya, berharap mereka bangun dan menolong Bima. Namun mereka masih terlihat lelap dalam tidurnya. Tek. Sosok wanita itu menoleh ke arah pintu. Seketika wajahnya terlihat ketakutan. Tek. Bima juga mendengar, tapi lirih dan jelas ada suara yang tengah berjalan di depan kamarnya. Suara itu semakin kencang, wanita itu tersentak dan mundur dari wajah Bima, sedangkan Bima merasakan badannya merinding dengan hebat. Cilaka, ucap Bima lirih, kekhawatiran menyelimuti batinnya. Semoga dia tidak datang saat ini. Dia tahu milik siapa energi ini. Walau Bima berusaha terus menyangkal, ia berharap bukan wanita itu yang tengah berjalan untuk menuju ke arah kamar inapnya. Meski Bima tidak bisa menggunakan energinya, tapi batinnya masih bisa merasakan dan mendeteksi makhluk astral yang memiliki kemampuan hebat. Wah! Seketika pintu kamar terbuka dengan keras. Bima menengok ke arah orang tuanya, mereka masih terlihat tidur dengan pulas, sedangkan demit yang ada di depannya hanya diam mematung, melihat ke arah sosok yang baru saja muncul. Untuk pertama kalinya Bima benar-benar merasa ketakutan setelah sekian lama bisa berinteraksi dengan mereka. Sosok Sembojo tengah berdiri dengan anggun.
Senyumannya datar dan tatapannya menghunus, bagai sebuah scan film yang diperlambat. Sosok Sembojo mulai berjalan anggun ke arah Bima. Saat sudah berada di jangkauannya, tangan kanan Sembojo terangkat, menyibarkan kain yang ia pegang ke arah demit yang masih berdiri di atas Bima. Seketika demit itu menjerit dan langsung menghilang. Demit enak dipangan, wani-wani nih ganggu bocahku, ucap Sembojo datar. Apa pengenmu? Ucap Bima dengan napas menderu. Energi yang dipancarkan Sembojo membuat napasnya terasa sesak. Sembojo berpaling menghadap Bima. Wis pirang-pirang dino bocah wedok kae sing gawe cilaka keluargane kancamu wis tak pateni. Eling karo pilihanmu. Tak tunggu keputusanmu sampai sesok malam Jumat. Mati apa kekancan karo aku, ucap Sembojo lantang. Bima masih tidak bergerak. Matanya terpaku dengan tangan Sembojo yang mulai mengelus-ngelus kepalanya. Eling apa kepengenanmu? Aku iso gawe kowe dadi kedadean, ucap Sembojo yang langsung menghilang dari pandangan Bima dalam satu kedipan mata, dan dibarengi dengan bau bunga melati yang sungguh menusuk hidung. Bima terdiam, kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk. Dia mencoba memikirkan kembali semuanya. Apa yang sedang terjadi denganku? Kenapa Kama Sungkono juga tidak muncul saat kupanggil? Batin Bima galau. Kepalanya saat ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang memuakan. Bayangan Pak Arif dan Maya silih berganti muncul di depan matanya. Kalau memang ini yang terbaik, maka harus aku lakukan, ucap Bima tersenyum lemah.